Kapan kita meletakkan niat puasa Ramadan? Waktunya dari beduk maghrib sampai nanti adzan subuh. Sampai nanti sebelum adzan subuh. Dalam lingkup 2 waktu inilah kita meletakkan niat. Terserah apakah mau ngikut seperti yang dibimbing selesai kita taraweh, kan biasanya kan begitu. Selesai taraweh, tuntung baca doa witir, sebelum bersalaman, imam biasanya membimbing atau penyalawat membimbing dengan niat nawaitu shoma gadin an adai fardhi syahri ramadhana hadihi sanati lillahi ta'ala. Tapi perlu kita ingatkan, adapun kata-kata tadi yang dibimbing oleh penyalawat nawaitu shoma gadin an adai fardhi syahri ramadhana hadihi sanati lillahi ta'ala, itu belum niat. Itu namanya lafaz, namanya ucapan dalam mulut kita. Yang namanya niat itu di dalam hati, baik dengan bahasa Arabnya atau dengan bahasa kitanya. Bahasa Arabnya bagaimana? Ya tadi nawaitu shoma gadin, dalam hati kita, karena niat itu letaknya di dalam hati, bukan di mulut. Lalu nanti apakah sudah cukup dengan kita mengikut imam dengan lidah kita nawaitu shoma gadin sampai lillahi ta'ala? Apakah cukup? Itu belum cukup niat apabila di dalam hatinya tidak ada meniatkan puasa tersebut. Belum niat lagi, itu baru namanya lafaz. Yang namanya niat itu di dalam hati. Nah, kalau kami di pondok biasanya ulun tambahin lagi. Seperti tadi ulun membimbing kita sama-sama niat i'tikaf. Di situ kan ulun ingatkan di dalam hati, gitu kan? Artinya nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Ini baru lapas namanya, belum niat lagi. Dalam hati kita apa niatnya? Sahajaku beriktikaf di dalam ini masjid sunnah karena Allah. Ini kalau pengen niat di hatinya dengan bahasa kita. Boleh dengan bahasa Arab. Ya tadi niat di hatinya, lintaskan dalam hati nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Boleh. Jadi niat dengan bahasa Arab atau dengan niat bahasa kita. Nah, ini perlu digaris bawahi. Karena kadang-kadang sebahagian orang yang awam yang baru belajar belum betul-betul membahas mengenai tentang masalah niat, dikiranya dengan ucapan nawaitu shauma gadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi ta'ala, itu cukup. Belum, itu baru namanya lafaz, niatnya masing-masing. Karena tadi kan sahajaku berpuasa besok hari menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini tunai karena Allah. Ini penting kita perhatikan. Ini salah satu yang menjadikan sebab puasa yang kita laksanakan itu sah, diterima oleh Allah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati. Hanya saja sah atau diterima segala amal-amal itu binniyati, dengan niat.
ada niatnya. Dan niat itu juga terbagi beberapa macam atau dua macam. Ada niat karena Allah, ada niat yang lain selain daripada Allah. Maka niatkan karena, makanya ada dibuat sahajaku berpuasa besok hari menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini karena Allah. Jadi ini mengingatkan kepada kita, puasa kita itu adalah untuk Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kudusi, puasa itu adalah untukku wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalasnya, kata Allah. Jadi ikhlas, memang benar-benar kita melaksanakan puasa itu karena Allah, bukan karena takut sama mertua. Kenapa ikan puasa aja? Di rumah ada mintua. Berarti kan puasanya karena ada mertua. Oh berarti kalau tidak ada mertua tidak puasa dia. Ini bukan karena Allah namanya. Kenapa puasa? Ayam biniku puasa aja. Anda kada puasa, tiap bini puasa. Nah ini kan karena bini pulang. Jadi memang lurus hatinya, dia melaksanakan itu kenapa? Karena merasa ada iman. Berarti ada panggilan. Dia merasa bahwasanya puasa itu kewajiban terhadap dirinya. Ketika puasa ini dilaksanakan kesadaran diri karena Allah, maka mesti sepanjang dia berpuasa dari imsak sampai menjelang maghrib, dia akan berusaha untuk menjaga puasanya agar jangan sampai ada yang membatalkan. Ini kalau orang puasa benar, bujur karena Allah. Nah ini pembahasan masalah niat. Jadi niat itu letaknya di dalam hati. Nah, jadi dalam hati kita boleh dengan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillah, atau boleh dengan bahasa kita dalam hati kita, sahajaku berpuasa besok hari menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini tunai karena Allah Ta'ala. Ini disebut namanya niat. Dan ini rukun, satu rukun yang juga menentukan sah atau diterimanya ibadah puasa kita tersebut. Dan ini tidak bisa tidak, mesti wajib. Namanya juga rukun. Kalau rukun ketinggalan atau fardu ketinggalan, maka tidak sah. Sebagaimana dalam salat rukun ketinggalan, tidak sah kita. Apa umpamanya ketinggalan membaca Fatihah, tidak baca Fatihah dia, kada sah. Atau ketinggalan membaca tahiyat akhir, tidak sah juga. Atau ketinggalan membaca salawat di tahiyat akhir, tidak sah juga. Karena itu bahagian daripada rukun. Ini yang pertama adalah niat. Terserah tadi meletakkannya kapan, yang penting letaknya mulai boleh berniat sesudah beduk berbunyi ketika berbuka puasa. Ya kalau ini beduk tak ada lagi lah. Hampir semua menggunakan alarm. Jadi kadang-kadang kami dengan Stan itu kadang ketawa tuh. Macam-macam bunyi alarm. Ada nang suara macam bayi. Ada nang bagus, ada juga. Ada macam-macam.
Kalau di kampung kami di daerah hulu sungai masih pakai beduk lagi. Tidak ada serunai ini, tidak ada. Jadi masih asli beduk yang berbunyi. Kalau kita Pangalambun semuanya pakai, ya mungkin jangkauannya lebih jauh, kedengarannya lebih jauh. Tapi kalau beduk, tapi kalau di tempatnya beduk itu kan apa namanya tuh, dia mic-nya hidup. Nah, jadi kadang bunyi beduk tuh kedengaran dia Ini yang pertama yang mesti jadi perhatian bagi kita yang pengen ibadah puasa kita itu sah. Ingatkan tadi, niat itu letaknya di dalam hati. Jadi ada hati kita itu meniatkan akan puasa yang kita laksanakan untuk besok hari.